Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Sinta Dwi Magfiro, tentunya dalam channel edukasi, di mana saya akan membahas tentang semantik dan masalahnya. Tentunya materi saya kali ini diampu oleh dosen saya, yakni Ibu Dr. Eva Eridia MPD. Yuk langsung aja kita bahas tentang materi semantik dan masalahnya. Baik, untuk yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengertian makna. Menurut Ullmann dalam Mansur Pateda 2001 mengemukakan bahwa makna adalah hubungan antara makna dengan pengertian. Dalam hal ini Ferdinand de Saussure mengungkapkan dalam Abdul Khair 1994 mengungkapkan pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Itu untuk pengertian makna. Baik, untuk yang kedua, saya akan menyampaikan tentang menurut Ferdinand de Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur. Yang pertama diartikan sebagai signify. Jadi signify sebenarnya tidak lain daripada konsep atau makna dari sesuatu tanda bunyi. Untuk yang kedua ada yang mengartikan signifiant. Nah, signifiant sendiri adalah tidak lain daripada bunyi-bunyi itu yang terbentuk dari fonem bahasa yang bersangkutan. Jadi, dengan kata lain, setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur tersebut adalah unsur bahasa yang mengacu pada sesuatu yang merupakan unsur luar bahasa. Baik, selanjutnya ada aspek-aspek makna menurut Mansur Pateda. Ada 4. Yang pertama, yakni pengertian atau sense. Pengertian disebut juga dengan tema, di mana pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicara atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan. Yang kedua, ada nilai rasa atau feeling, di mana aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Yang ketiga ada nada atau tone. Aspek makna menurut Sipley dalam Mansur Pateda. Aspek nada berhubungan dengan aspek makna yang bernilai rasa. Dan yang keempat yang terakhir ada maksud atau intention. Aspek maksud menurut Sipley dalam Mansur Pateda merupakan maksud senang atau tidak senang. Selanjutnya tentang definisi informasi. Informasi adalah gejala luar ujaran. Jair 1995. Informasi menyangkut segi objek yang dibicarakan. Jadi informasi tidak menyangkut persoalan semantik karena sifatnya yang berada di luar bahasa. Selanjutnya makna adalah unsur dari sebuah kata atau lebih tepat sebagai gejala dalam ujaran. Pada prinsip umum dalam semantik yang menyatakan bahwa kalau bentuk berbeda, maka makna pun berbeda, meskipun perbedaannya hanya sedikit. Nah, selanjutnya ada contoh dari informasi. Kata ayah dan bapak, karena bentuknya berbeda, maka maknanya pun berbeda. Begitu juga dengan kalimat Dika menendang bola dan kalimat bola ditendang Dika, maka maknanya pun juga berbeda. Nah, selanjutnya ada definisi maksud. Maksud adalah sesuatu yang lain yang juga luar ujaran. Informasi dan maksud sama-sama sesuatu yang luar ujaran. Hanya bedanya kalau informasi itu merupakan sesuatu yang luar ujaran dilihat dari segi objeknya atau yang dibacakan. Nah, contohnya misalnya di simpang-simpang jalan di Jakarta, banyak pedagang asongan menawarkan dagangannya kepada para pengemudi atau penumpang kendaraan yang kebetulan kendaraannya tertahan arus lalu lintas dengan kalimat tanya koran atau jeruk pak, padahal mereka tidak bermaksud bertanya, melainkan bermaksud menawarkan. Oke, lanjut, ada tanda, lambang, konsep, dan definisinya. Tanda dalam bahasa Indonesia pertama-tama adalah berarti bekas. Yang kedua ada lambang. Lambang sebenarnya juga adalah tanda. Nah, bedanya
Hanya lambang ini tidak memberi tanda secara langsung, melainkan melalui sesuatu yang lain. Itu adalah perbedaan dari lambang dan juga tanda. Lalu ada pula simbol. Simbol adalah kata serapan yang berpadanan dengan kata Indonesia lambang. Dalam karangan ini, kedua kata itu dianggap mewakili konsep yang sama, meskipun mungkin distribusi penggunaannya berbeda. Menyebutkan bahwa konsep merupakan abstraksi dari suatu ide. Konsep sebagai referen dari suatu lambang memang tidak pernah sempurna. Lanjut, ada kaidah umum. Hubungan antara sebuah kata atau leksem dengan rujukan atau acuannya bersifat arbiter. Secara sinkronik, makna sebuah kata tidak berubah. Secara diakronik, ada kemungkinan berubah. Bentuknya yang berbeda akan berbeda pula maknanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, perlu diketahui juga bahwa setiap bahasa memiliki sistem semantik sendiri yang berbeda dengan sistem semantik bahasa lain. Makna setiap kata atau leksem dalam suatu bahasa sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup dan sikap anggota masyarakat yang bersangkutan. Nah, di terakhir ini ada contoh bandingkan bentuk-bentuk. Yang pertama ada kata kereta, yang kedua ada kata kereta api, yang ketiga ada kata kereta api ekspres, yang keempat ada kereta api ekspres malam, yang kelima ada kereta api ekspres malam luar biasa. Ini bisa menjadi contoh bandingan-bandingan yang bisa teman-teman pahami bersama. Oke teman-teman, jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai semantik dan masalahnya. Semoga apa yang saya sampaikan melalui PowerPoint yang telah saya sajikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang memang membutuhkan materi ini. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atau mungkin penjelasan yang saya jelaskan tadi agaknya kurang referensinya. Teman-teman boleh sekali menambahkan chat di kolom komentar. Karena hari ini kita sharing ya. Sharing artinya saya bukan maksud menggurui teman-teman, tapi di sini kita berbagi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terima kasih ya. Thank you for listening and watching. Sampai jumpa dengan channel-channel atau konten-konten saya berikutnya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya hari ini. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.